Bismillahirrahmanirrahim. Salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ila angkol wasali surajulun baya'a imaman ay aqdal imama al-a'duma ala ayya'mala bil haqqi wa yuqima al-hadda wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wal halu annahu la yubayyi'uhu la yu'aqiduhu illa lidunya. Jadi keterangan di dalam kitab Faidul Qadir ini menjelaskan mengenai masalah yang sering terjadi di lingkungan kita sendiri, dimana ketika nanti mulai musimnya pilkada, pemilihan apapun itu, entah pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, ada sebagian masyarakat yang tidak mau memilih pasangan A misalnya kalau tidak diberi uang, atau kalau pasangan A uangnya lebih besar daripada pasangan B, maka yang dipilih yang A. Nggak peduli mereka kompeten atau tidak dalam mengemban kepemimpinan, juga tidak peduli mereka jujur atau tidak nantinya, itu nggak peduli, intinya uangnya lebih banyak, ya udah saya coblos. Nah, itu merupakan budaya korupsi yang kecil-kecilannya seperti itu. Suara mampu dibeli dengan uang. Jadi yang hal semacam itu termasuk pada golongan yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan memberi kalam atau tidak akan menanyai dengan rahmat pada orang yang demikian, yang tentu hukumnya tidak diperbolehkan. Karena gini, ini yang mau saya jelaskan itu, segala urusan itu harus dipasrahkan kepada ahlinya. Kalau memang tidak ada pemimpin lain, misal ada calon A, B, nah yang B itu terkenal tukang mabuk, intinya orang nggak jelas lah, dia nyalon jadi kepala desa misal, dan dia punya misi tersembunyi untuk merusak desa tersebut misal. Pasangan yang A itu boleh nanti secara syariat dia memberikan masyarakat uang untuk mendorong dirinya terpilih, karena yang A memang terkenal sebagai orang yang kompeten dalam memimpin dan orang yang amanah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya sekedar uang mana yang lebih besar saya pilih, itu tentu tidak diperbolehkan oleh syariat, karena ini merupakan salah satu bentuk korupsi kecil-kecilan dan jelas tidak diperbolehkan. Ini mengajarkan kita kalau segala urusan itu harus diserahkan pada ahlinya, entah urusan apapun itu. Misal, sampeyan menginginkan anaknya cowok atau menginginkan anaknya cewek, itu kalau sampai mau konsultasi itu ya ke dokter, nggak malah buka Fathul Izar gitu loh. Ya, saya juga sudah baca di Fathul Izar ada yang menerangkan demikian. Kalau pengen anak laki-laki posisinya begini, kalau pengen anak perempuan posisinya begitu. Itu karena saya model orangnya nggak gampang puas ya, dan saya juga nggak tahu alasannya kenapa di dalam kitab Fathul Izar tertulis demikian dan nggak ada penjelasan ilmiahnya. Saya tanyakan ke beberapa teman saya yang kuliah di kedokteran atau kesehatan gitu, dan faktanya tidak seperti itu. Artinya anak cowok atau cewek itu nggak dipengaruhi sama sekali posisi berhubungan, terlepas zaman percaya atau tidak. Setelah saya baca Fathul Izar, di dalamnya ada keterangan kalau anak ingin cowok posisinya A, kalau anak ingin cewek posisinya B. Saya tanyakan ke dokter dan ke beberapa teman saya yang kuliah di kedokteran atau kesehatan itu, faktanya nggak demikian. Bahkan di ilmu kedokteran ini juga menjawab kalau mitos yang masih diyakini oleh masyarakat kita adalah posisi berhubungan diyakini dapat menentukan kelamin anak, itu nyatanya mitos. Nggak ada bukti ilmiahnya gitu loh. Karena kan ternyata yang mempengaruhi anak laki-laki atau perempuan kan kromosomnya. Di dalam tubuh manusia kan ada 46 kromosom yang terdiri dari 23 kromosom. Perempuan punya kromosom X, laki-laki punya kromosom X dan Y. Kalau nanti yang membuahi X berarti jadinya XX, berarti perempuan. Kalau yang membuahi ternyata kromosom Y berarti XY jadinya laki-laki. Dan kalau kromosom Y itu kan terkenal lebih lemah daripada kromosom X. Itu ternyata nggak terbukti secara ilmiah, tapi ya nggak tahu ya apa saya yang kurang ilmu atau gimana. Tapi kalau saya tanyakan, posisi berhubungan itu tidak menentukan kelamin anak. Kalau dalam ilmu medis itu mungkin ada metode-metode yang ditawarkan, misal sampean pingin anak cowok atau cewek, seperti halnya metode Betiles atau metode-metode yang lainnya, dipengaruhi pola makan dan lain sebagainya. Kembali ke keterangan awal, kalau semua urusan itu harus dipasrahkan kepada ahlinya biar nggak kecewa. Sampean pingin anak cowok, malah praktek yang ada di Fathul Izar padahal nggak terbukti secara ilmiah, atau saya yang nggak tahu juga
Ya kalau saya salah dikoreksi saja. Cuma saya belum menemukan bukti ilmiah kalau posisi berhubungan itu diyakini mampu menghasilkan cowok atau ceweknya anak. Menjadi patokan itu saya belum menemukan bukti ilmiahnya gitu loh. Kalau saya konsultasikan ke beberapa orang yang ahli dalam kesehatan, ya itu mitos. Ini kembali ke pembahasan kalau semua urusan itu harus dipasrahkan kepada ahlinya, dan jangan sampai kita itu terus-menerus melestarikan budaya korupsi, karena masyarakat Indonesia itu berdasarkan surveinya 65% itu berjiwa korupsi. Banyak kan orang yang malah memilih pemimpin A hanya karena uangnya lebih banyak. Itu jangan meneruskan budaya-budaya korupsi yang demikian. Tadi keterangannya ada di dalam kitab Fathul Qadir juz 3. Kalau ada kesalahan mohon koreksi. Wal angkum minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.